Iya, ini dia. Ini namanya adalah kiprok atau regulator. Ini berfungsi untuk menstabilkan dan merubah arus AC ke DC yang ada dalam motor. Kiprok ini adalah sebuah komponen elektronik yang ada di dalam motor yang sangat penting. Apalagi kalau kita habis ganti aki ya, itu kalau bisa kiproknya juga harus ganti. Kenapa? Karena kiprok ini berfungsi untuk merubah arus AC dari sebuah motor ke DC. Nah, kenapa dirubah arus AC ke DC? Karena aki ini kan tegangannya DC. Jadi otomatis biar akinya ini bisa dicas, otomatis ngisi arus listrik, maka digunakanlah kiprok atau regulator ini. Selain merubah arus AC ke DC, kiprok ini juga berfungsi untuk menstabilkan arus yang akan masuk ke aki, yaitu normalnya itu 13 sampai 14 volt ya. Toleransi 1 volt lah. Jadi kalau arus yang masuk ke kiprok atau regulator ini di atas 15 volt, itu nanti jadinya overcharge yang nanti akibatnya akinya itu nanti cepat jebol karena overcharge terlalu besar tegangan yang masuk ke aki. Nanti akinya paling bertahan 2 sampai 3 bulan rusak. Begitupun sebaliknya. Kalau tegangan yang masuk ke aki ini kurang dari 12 volt, terlalu rendah, misalkan 10 volt atau 11 volt, itu nanti akinya cepat tekor karena tegangannya tidak pas. Jadi ngecasnya itu lama. Jadi tegangan yang masuk ke aki itu harus pas ya, 13 sampai 14 volt. Nah, tegangan yang berfungsi untuk menstabilkannya itu ya ini, namanya kiprok. Jadi kiprok ini sangat penting, tetapi banyak orang lupa atau sering orang mengabaikannya. Jadi alangkah baiknya kalau kita habis ganti aki itu kalau bisa ganti juga akinya, kiproknya. Apalagi kalau kita sering ganti aki ya, cuma bertahan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ganti lagi aki baru atau enggak akinya harus dicas. Nah, itu besar kemungkinan dari kiproknya yang rusak. Bisa jadi dia overcharge, terlalu berlebih tegangan masuk ke aki, atau enggak terlalu kurang tegangan yang masuk ke akinya sehingga tekor. Jadi ini sangat penting. Apalagi kalau habis ganti aki maka kiprok juga harus diganti kalau bisa ya. Nah, ini bentuknya kayak gini. Kebetulan ini di belakang saya ada Suzuki Skydrive 2009. Karena kemarin saya juga habis ganti aki, awet gitu ya, nggak cepat rusak. Makanya saya ganti juga kiprok atau regulatornya. Bagaimana cara gantinya? Ikuti terus videonya.